selamat malam untuk Mas Agil atau Mas Yahya ya. Mas Yahya. Panggilan akrabnya apa? Yahya juga. Yahya. Oke. Gimana kabar untuk hari ini? Alhamdulillah baik sesuai yang dilihat. Ya. Fresh sekali. Oke. Jadi untuk podcast kali ini pastinya kita akan mengenal lebih mendalam tentang uh, organisasi PMII Baik. dan bagaimana pengenalan saudara terlebih utama. Siap. Gitu. Silahkan untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Baik, mungkin sebagai perkenalan pada podcast ini, perkenalkan nama saya Yahya Rahmadian. Saya dari Fakultas Perikanan dan Pertanian di UMP, mengambil prodi agribisnis. Untuk semester masuk semester 18. Oke. Angkatan 19. Oke. Oke, dari perkenalan tersebut, kalau kesibukan di PMI-nya bagaimana? Kalau kesibukan di PMII, alhamdulillah diberi amanah sebagai Ketua Rayon Ahmad Dahlan pada periode ini. Untuk sebelumnya saya diamanahi menjadi Biro Tradisi dan Keagamaan. Bisa dijelaskan biro tersebut? Untuk Biro Tradisi dan Keagamaan yang ada di PMII itu lebih menaungi kepada kita, kan lebih bercorak kepada tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi biro tersebut seperti mengajarkan atau mendoktrin atau lebih halusnya memberikan arahan bahwa tradisi dari PMII itu adalah berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak terpapar radikal yang lain. Oke. Nah, setelah perkenalan tadi, mungkin nanti saya akan sedikit pertanyaan-pertanyaan yang memang nanti seperti dialog saja. Ya, mungkin yang pertama begini. Ketika generasi sekarang ini yang memang untuk informasi itu sangat banyak masuk dengan adanya setiap orang ini pasti sekarang memiliki handphone. Betul. Yang memang handphone itu bisa dimanfaatkan oleh kalangan-kalangan muda ataupun tua. Ya. Nah, karena kita sebagai mahasiswa nih yang memang punya tugas Tridharma Perguruan Tinggi, pendidikan, penelitian dan pengabdian. Nah, dari Mas Yahya yang memang diberikan amanah untuk bisa mengenalkan tentang PMI seperti apa. Nah, bagaimana sih ketika PMI ini mau memberikan inovasi ataupun bagaimana menjawab tantangan zaman dengan teknologi yang sekarang ini sudah banyak yang masuk dan ada yang namanya kalau kita sering nonton itu Channel. Misalkan kita nonton channel lebih dari 3 menit dan algoritma. Nah, itu kan kita pasti terperangkap dengan algoritma ya. Nah, bagaimana solusi yang ditawarkan oleh PMI ini ketika memang dengan generasi Z ini yang over dalam informasi positif ataupun negatif, pastinya kan dia harus punya filter ya. Baik. Filter tersebut kan tidak hanya filter yang memang dari bagaimana dia kuliah, pastinya kan dari membaca buku-buku begitu. Nah, bagaimana solusinya itu? Baik, mungkin untuk menggarisbawahi, saya menjawab dengan apa yang saya dapatkan dari PMII pertama, kedua dari penalaran. Ya. Baik, untuk memberikan gambaran teman-teman dalam PMII ada sebuah step ataupun pengkaderan, yaitu pelatihan kader dasar, di mana mungkin untuk menjawab bagaimana menjawab tantangan zaman, yaitu mungkin saya menggunakan materi paradigma. Di mana di materi paradigma itu terdapat 3 materi. Yang pertama adalah paradigma transisionalis, yang kedua adalah paradigma oposisionalis, yang terakhir yang ketiga adalah paradigma kritis transportatif. Perlu kita ketahui bahwa eksternal pada yang lampau itu lebih cenderung menggunakan paradigma kritis oposisional, sehingga mereka lebih memperlihatkan bahwa dirinya memiliki perbedaan terhadap eksternal yang lain, tentunya untuk menunjukkan bahwa memiliki ideologi yang berbeda dan tujuan yang mungkin sama tapi menggunakan cara yang berbeda. Okay. Tetapi melihat sekarang
generasi Z ini yang mungkin lebih mudah mencari informasi dengan algoritma yang terlalu dijejali, mungkin kita perlu melek dengan yang namanya paradigma kritis transportatif, di mana paradigma ini bisa diartikan sebagai pemikiran atau landasan kita menggunakan pemikiran yang menciptakan perubahan. Dari landasan ini mungkin bisa kita ambil sebuah aplikasi kepada eksternal di kampus, khususnya PMII. PMII sudah mulai mengambil langkah lebih intens kepada para mahasiswa dengan menggunakan digital ataupun pelatihan-pelatihan yang memang cenderung mengarah ke profesional dan profesinya. Seperti kemarin ada beberapa seminar yang difasilitasi oleh PMII Cabang terkait kewirausahaan, ada juga manajemen administrasi, mungkin ada kehakiman advokasi pernah dilakukan oleh PMII. Mungkin itu salah satu yang menjadikan kita untuk tetap bereksistensi dalam kampus meskipun eksternal, untuk melawan zaman, menciptakan atau mendapatkan kader yang mungkin sekarang Z itu sangat sulit didapatkan. Oke. Itu sangat menarik. Untuk Bang Yahya sudah menjelaskan bagaimana inovasi-inovasi ataupun sebuah program kerja yang memang sudah ditawarkan untuk siswa yang memang masuk ke PMI ataupun tidak, kayak gitu. Nah, dengan adanya Bang Yahya ini kami undang di podcast Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Ahmad Dahlan. Di sini saya sangat bersyukur bisa berdialog santai di sini. Sama-sama. Karena terkadang kalau Masnya masih aktif di dalam kampus. Alhamdulillah masih dalam kampus, sekaligus mengaplikasikan mencari ilmunya di eksternal. Oke, karena kebetulan saya juga aktif di kampus, Mas. Mantap. Sekarang di Mahkamah Konstitusi Mahasiswa MKM. Di universitas. Nah, di sana saya pun masih masuk dalam persidangan-persidangan yang memang di sana kan kita bisa beromantisme juga bagaimana di persidangan itu teknik-teknik persidangan yang kita pelajari ketika di eksternal itu bisa kita terapkan dengan bagaimana kita profesional misalkan menjadi presidium sidang ataupun kita berargumen di dalam suatu ruangan itu dengan analisis-analisis yang memang sudah kita persiapkan kayak gitu. Nah, untuk mengenalkan program-program yang terdekat sekarang bisa dikenalkan nggak? Baik. Jadi untuk PMII dalam program terdekat ini kita lebih mengarah kepada apa yang dibutuhkan mahasiswa. Karena dalam PMII di UMB ini terbagi atas komisariat dan rayon. Dan tentunya program kerja kita tetap patuh atas komsa. Ya. Tapi kita memiliki program kerja di rayon. Seperti kemarin kita menggunakan program kerja yang sifatnya rileks untuk generasi-generasi sekarang. Untuk generasi sebelumnya mungkin ada diskusi seperti organisasi ekstra lain, tapi pada generasi sekarang mungkin daya tarik atau minat acara tersebut kurang diminati, sehingga kita kembali lagi kepada PMI yang memang kita menarik bahwa PMI adalah lebih menarik kepada kader yang memiliki paham Ahlussunnah wal Jamaah. Terakhir kemarin kita melakukan program kerja Ziarah mungkin di wali-wali di Banyumas. Itu alhamdulillah mendapat partisipasi dari rekan-rekan, teman-teman, sahabat-sahabati yang cukup banyak. Untuk kedepannya mungkin ada program kerja yang sedang kita tekuni, yang kita planningkan, yaitu kita ingin mendata senior-senior PMI yang sudah ada atau berkiprah yang berasal dari Dukuhan. Oke, baik. Dengan adanya penjelasan-penjelasan seperti itu, tadi saya mendengar sahabati atau apa itu tadi? Boleh bisa dijelaskan itu? Baik. Jadi ada kalimat mesra. Kalimat mesra. Kalimat mesra dalam PMI itu adalah sahabat dan sahabati. Baik. Nah, kalau di HMI juga ada. Itu? Kalau di HMI itu Kanda dan Yunda. Nah, kalau Kanda itu untuk panggilan ke laki-laki. Kalau Yunda itu untuk ke perempuan. Nah, hal-hal yang seperti itu kan panggilan-panggilan mesra untuk kita bisa
sangat terlihat akrab di sana kayak gitu. Oke, baik, saya berarti manggil Kanda. Boleh. Jadi kalau saya ambil panggil apa ini? Sahabat. Sahabat. Bagaimana sahabat Yahya ini sekarang sedang, kalau kesibukan dalam kampus apa? Alhamdulillah Kanda. Jadi bukan dalam kampus, di intra kampus masih sibuk dalam DPR dan wakil mahasiswa. Mungkin ya dengan euforia MKM mungkin masih sedikit nyambung, kita masih main di persidangan. Baik. Kenal eksisnya dalam persidangan. Mungkin karena kita sudah terbiasa ya untuk berdialog yang memang dengan nada yang tinggi ataupun dengan bagaimana manajemen konfliknya. Itu kan sudah apa namanya ya? Sarapan lah ya. Iya, Karena memang sudah terbiasa untuk berdialektika, bertukar pikiran di dalam persidangan ataupun ketika kita sedang ngopi bersama dengan kawan-kawan. Betul sekali. Mantap. Jadi tujuan podcast di sini itu tidak hanya untuk menjelaskan tentang apa saja kesibukannya, bagaimana menjawab tantangan zaman di generasi Z sekarang. Tujuan di sini itu bagaimana kemesraan ini bisa terjadi secara online ataupun offline. Menarik. Mantap. Kanda. Siap, sahabat ya memang ketika melihat sahabat ini karena memakai peci ya. Masya Allah. Di saya pun juga ada peci, siap. tapi pecinya itu hitam, namanya Moods. Nah, kalau yang seperti ini di HMI itu namanya Gordon. Dan itu kan kalau orang awam lihat, kamu NU banget kayak gitu. Padahal kan itu adalah simbol atribut kayak gitu ya, yang memang di sana itu kan pasti ada filosofinya. Kenapa ada warna hitam? Kenapa ada warna putih yang di sini kan? Kenapa ada garis-garis 3 terus ada selang apa ya? Gradasi warna. Lebih ke lihat ini tuh kayak seperti pena. Gitu. Nah, terus kalau saya tanya jenjang training di PMI, Mas sahabatnya bagaimana? Jenjang training yang saya dapatkan. Baik, mungkin ini sebuah hal baru yang perlu kita buka kepada eksternal ya, bukan hal tabu lagi. Jadi dalam PMII kita mendapat training dari berbagai kepengurusan. Saya masuk di PMII 3 periode. Ini periode ketiga dan tentunya training itu berbeda-beda. Pada saat pertama dengan ketum komsat yang berbeda dengan sekarang, saya di training pertama sebagai mahasiswa baru, kader baru. Itu kita ditekan untuk mengikuti acara-acara undangan. PMII sering kali berkolaborasi mungkin dengan pemerintah daerah ataupun acara-acara daerah seperti pelatihan, seminar, bahkan hal-hal yang lebih spesifik. Hal itu sangat ringan dan mudah diterima oleh kader-kader baru, memotivasi mereka sehingga mereka sangat memiliki motivasi yang baik berkuliah. Nah, dalam tahun berikutnya jenjang itu mungkin setelah kita puas nih masuk program-program tersebut, kita terus diarahkan senior-senior, coba kamu masuk ke panitiaan. Tujuan masuk ke panitiaan tersebut tidak lain bukan mengeksploitasi kader. Tapi senior memiliki kepekaan bahwa setiap kader yang berkualitas itu harus paham bagaimana cara mengorganisir massa, bagaimana cara strategi mengumpulkan orang seperti itu. Jadi dalam hal tersebut kader-kader nantinya memiliki kedewasaan, bagaimana cara memanajemen konflik, bagaimana cara memanajemen orang, sehingga mereka bisa mengatur, mengkonsepkan acara-acara, sehingga mereka matang, bisa dibilang matang ketika masuk kepada internal. Itu salah satunya. Pada step ketiga, setelah kita paham dari hal-hal kepanitiaan, event organizer, kita diarahkan menjadi pengurus. Siap. Setelah kita dalam pengurus, tentunya memang kita pengurus baru yang mungkin tidak bisa langsung menjabat strategis di hal tersebut. Jika memang menjabat strategis itu penuh banyak pertimbangan. Tujuan dari memasuki kepengurusan tentunya adalah belajar bagaimana rasa tanggung jawab terhadap hal-hal yang memang diamanahi oleh kita. Bagaimana pengimplementasiannya, terus bagaimana kita bersikap terhadap semua
tanggung jawab kita baik dari mahasiswa maupun aktivis seperti itu. Oke. Nah, kalau di HIM itu juga ada namanya Bagaimana itu? latihan kader 1. Kader 1. Nah, latihan kader 1 itu biasanya 8 materi. Itu biasanya dimulai di hari Jumat sore. Baik. Nah, di Jumat sore itu dari materi sejarah peradaban Islam atau SPI, terus ada sejarah HMI-nya juga, yang memang karena HMI ini kan berdiri di 1947. Jadi 2 tahun setelah merdeka baru ada himpunan mahasiswa Islam. Nah, terus di sana ada materi konstitusi, ada materi filsafat, dan ada materi kepemimpinan manajemen organisasi, nilai-nilai dasar perjuangan, jadi nanti ada mission juga, mission HMI, bagaimana visi atau misi. Nah, itu mission nanti dijelaskan juga. Nah, terus ada jenjang training kedua. Kalau jenjang training pertama itu hanya 3 hari atau 2 hari 3 malam kayak gitu. Kalau jenjang training kedua itu screeningnya itu 3 hari untuk kita bisa menyelesaikan 8 tanda tangan, yang memang kalau mau jenjang training yang kedua, intermediate training, itu kita harus lulus jurnal dulu. Karena buat jurnal dulu karena kelasnya kan nasional. Nah, setelah 3 hari selesai kita dapat tanda tangan atas screening yang 8 kali itu, nanti forumnya selama 7 hari atau 6 hari. Baru nanti dinyatakan sudah melaksanakan latihan kader 2. Kalau untuk instruktur itu ada juga namanya beda. Senior course SC yang memang nanti orang-orang yang sudah mengikuti itu akan mengelola latihan kader 1 atau latihan kader 2 itu. Dan tingkat terakhir itu ada LK3. Nah, kalau LK3 itu difasilitasi oleh Badko kayak gitu. Nah, kenapa saya menanyakan itu, untuk kita saling mengenal. Oh, sepertinya ada kekeliruan tadi bagaimana? Penjabaran yang saya sampaikan. Oke. Jadi saya tadi itu nangkapnya bagaimana mengelola kader ketika sudah masuk. Ternyata yang disampaikan Kanda itu adalah bagaimana cara step-step ketika di kader. Oh, di PMI juga ada seperti itu. Jadi pertama kita masuk adalah Mapaba. Iya. Setelah Mapaba itu hanya kurang lebih adalah pemberian materi dari senior ataupun orang yang dipasrahi. Kurang lebih ada materi wajib 5, tapi pada umumnya kurang lebih ada 10 materi yang diberikan. Dari materi Mapaba tersebut lanjut ketika memang kader itu masih ingin melanjutkan, ketika memang ingin menjabat ya, ataupun itu menjadi syarat administrasi, ataupun memang ya seharusnya diambil oleh kader-kader untuk menambah wawasan, masuk ke jenjang PKD, pelatihan kader dasar. Di situ adalah sama seperti materi yang didapatkan, cuma adalah implementasinya atau pengaplikasiannya. Setelah PKD ada juga kader PKL. PKL itu lebih ke arah yang mungkin lebih senior lah. Saya juga belum PKL jadi karena itu. Tapi kalau informasi yang saya dapatkan, PKL itu lebih kepada bagaimana mereka mendapatkan ajaran-ajaran untuk lebih terjun ke masyarakat, bagaimana membangun masyarakat. Kurang lebih itu. Siap sahabat. Nah, ketika kita sudah menjelaskan bagaimana jenjang training, bagaimana terobosan-terobosan untuk bisa kita masih punya nih daya tawar di kampus untuk bisa memberikan setidaknya ketika kita mengenalkan tentang organisasi yang kita masuk kayak HMI ataupun PMII, di sana kan kita bisa mengenalkan lewat podcast seperti ini untuk terhadap Kanda, Yuda ataupun untuk sahabat-sahabati kan kayak gitu. Di sini kita bagaimana memperlihatkan romantisme kita untuk saling mengenal, untuk saling berdiskusi ya gitu. Nah, setelah sahabat ini menyelesaikan Mapaba itu tahun kapan?
Maba itu aku ikut di tahun 2020. 2020. Semester 3. Nah, kalau PKD PKD itu baru kemarin 2022. 2022. Kalau saya LK1 itu 2019, LK2 itu 2021. 2021. Ya, karena LK2 itu kesulitannya kita harus buat jurnal dulu. Wah, Yang memang itu seleksi online. Kalau memang kita lolos, kita bisa berangkat. Kayak gitu. Domisili di mana itu LK2? Biasanya Kalau- kan ada di tempat berbagai wilayah kita boleh. Karena HMI ini ada sekitar 230-an cabang di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mungkin kalau tepatnya harus saya lihat dulu karena takutnya ada penambahan juga yang memang saya cross check kayak gitu. Nah, kebetulan saya di daerah Garut, Jawa Barat. Kebetulan di sana. Nah, mungkin podcast kali ini kita cukupkan dulu. Oh siap. Karena memang dalam hal-hal untuk pengenalan, saya harap podcast pertama ini menjadi podcast untuk bisa kita lebih romantisme dan beberapa kali bisa Harus datang ke podcast Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Ahmad Dahlan ini, guys. Mungkin untuk closing, yakinkan dengan iman, usahakan dengan amal, yakin usaha sampai. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.